Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Para hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran kita, masih berkaitan dengan sejarah kota Madinah. Pada pembahasan yang lalu kita sudah menjelaskan beberapa poin. Di antaranya kita sudah membahas tentang sebab pendirian kota Madinah. Kemudian kita juga sudah membahas penduduk pertama dari kota Yathrib sebelum berubah menjadi kota Madinah. Dan terakhir di pertemuan yang lalu kita sudah menyebutkan nama-nama kota Madinah. Dan satu di antara yang populer adalah kota tersebut disebut dengan kota Madinah. Berikutnya, para jamaah yang dirahmati Allah, kota ini juga disebut dengan Qabah atau Thayyibah. Kota Madinah juga dinamakan dengan Qabah dan Thayyibah berdasarkan dua riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama riwayat Imam Muslim dan juga riwayat Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tabaraka wa ta'ala sammaha Qabatan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan negeri ini, yang dimaksud adalah negeri Madinah, dengan Qabah. Di riwayat Imam Muslim di redaksi yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda ketika menjelaskan tentang kota Madinah. Kata Nabi, innaha thayyibatun wa innaha tanfi al-khabath kama tanfi an-naru khabath al-fiddah. Sesungguhnya kata Nabi, Madinah itu adalah thayyibah, dan sesungguhnya Madinah itu akan mengikis kotoran seperti api yang mengikis kotoran yang melekat pada perak. Dari dua hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan kota Madinah dengan Qabah, kemudian beliau pun menamakannya dengan Thayyibah. Dua nama ini, para jamaah yang dirahmati Allah, itu diambil dari kata Thayyib yang artinya baik.
Dan dinamakan demikian kata para ulama karena Madinah ini kota yang sangat baik kondisinya, kota yang bersih dari segala kesyirikan. Tidak ada lagi orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala di kota tersebut. Dan tentu para jamaah yang dirahmati Allah, tauhid adalah sesuci-sucinya perkara. Sedangkan kesyirikan senajis-najisnya perkara. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang musyrik ya bahwa mereka itu orang-orang yang najis. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari dua nama ini, Thabah dan juga Thayyibah, menunjukkan bahwasannya Madinah itu kota yang sangat nyaman sekali karena kondisinya yang baik, kondisinya yang bersih dari kesyirikan, bersih dari penampakan dosa-dosa yang besar, sehingga kota ini kota yang sangat nyaman, kota yang paling layak untuk dihuni. Kemudian nama populer dari kota ini juga disebut dengan Yathrib. Ya, sebagaimana yang sudah kita pernah singgung di pertemuan sebelumnya. Dan kota ini, para jamaah yang dirahmati Allah, dinamakan Yathrib karena itulah nama pertama dari kota Madinah. Dan nama ini sebagaimana penjelasan sudah disampaikan, diambil dari nama pendirinya. Kemudian akhirnya Nabi SAW menggantinya dengan nama Madinah. Dan dijelaskan oleh para ulama kenapa Rasulullah SAW mengganti Yathrib ini dengan nama Madinah. Karena para jamaah yang dirahmati Allah, kata para ulama, kemungkinan disebabkan karena Yathrib itu secara makna, itu maknanya makna yang negatif. Yathrib itu artinya kebinasaan dan celaan. Tentu tidak mungkin Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya yang mulia berada di satu tempat yang namanya tidak sesuai dengan kondisi kemuliaan dan kehormatan mereka. Maka Nabi kemudian menggantinya dengan Al-Madinah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, itu tiga nama yang paling populer dari kota Madinah. Madinah itu sendiri, kemudian Thabah atau Thayyibah, dan yang ketiga adalah Yathrib. Dan kita sudah bahas sesungguhnya Madinah itu banyak sekali namanya, para jamaah yang dirahmati Allah. Ada puluhan ya nama untuk kota Madinah. Namun tiga itu yang populer. Pembahasan berikutnya kita akan sedikit membahas tentang keutamaan dari kota Madinah. Madinah tentu para jamaah yang dirahmati Allah adalah sebuah kota yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Sehingga pantaslah kota ini menghimpun banyak sekali kebaikan dunia sekaligus juga akhirat. Dia banyak sekali mengumpulkan banyak keutamaan dan juga sejarah yang sangat luas. Dan akan kita dapatkan ada banyak hadis dan juga athar dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menguatkan kedudukan kota Madinah ini, yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaannya dan juga menerangkan tentang peristiwa-peristiwa bersejarah di dalamnya. Nah, kita akan sebutkan di antara keutamaan kota Madinah. Pertama, jelas kota Madinah adalah kota suci, kota yang disucikan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari jalan sahabat yang mulia Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu taala anhu,
Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna Ibrahim harrama Makkata wa da'a li ahliha wa inni haramtul Madinata kama harrama Ibrahimu Makkata." Sesungguhnya Ibrahim, beliau telah menjadikan Mekah sebagai kota suci dan beliau mendoakan para penduduknya. Dan sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku menjadikan Madinah sebagai kota suci seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim terhadap Mekah. Baik, para jamaah, hadis ini jelas sekali menyatakan bahwa kota Madinah adalah kota yang diharamkan, kota yang telah disucikan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya para jamaah yang dirahmati Allah, ini menunjukkan keistimewaan dan keutamaannya. Berarti kota Madinah berbeda dengan kota-kota yang lainnya. Negeri itu berbeda dengan negeri yang lainnya. Kawasan dan wilayah itu beda dengan kawasan dan wilayah yang lainnya di atas permukaan bumi ini. Baik. Kemudian di dalam riwayat ini kita juga bisa mengambil pelajaran, ya, bagaimana para nabi dan rasul memberikan keteladanan kepada kita semua untuk mendoakan penduduk yang ada di sekitar kita. Di sini Nabiullah Ibrahim alaihi salam dinyatakan telah mensucikan, menjadikan Mekah sebagai kota suci, wada'a li ahliha, dan beliau mendoakan penduduknya. Masya Allah, para jamaah yang dirahmati Allah, karena sesungguhnya dalam kehidupan kita, di antara peran yang sangat, orang yang sangat berperan kepada kita dalam kehidupan di dunia ini adalah orang-orang di sekitar kita, para tetangga kita, baik tetangga dekat ataupun tetangga jauh. Para jamaah, kira-kira mana yang lebih dekat dengan kita? Warga sekitar kita di Balikpapan ataukah warga Samarinda? Jelas ya, yang paling dekat dengan kita warga Balikpapan. Maka semakin dekat ya rumah seseorang dengan rumah kita, maka semakin besar haknya atas diri kita. Di dalam syariat kita, para jamaah yang dirahmati Allah, hak bertetangga atau adab-adab muamalah bersama dengan tetangga ini sangat rinci sekali penjelasannya. Kenapa demikian? Karena kedudukan tetangga yang sangat besar di dalam Islam. Mereka itu orang yang paling dekat dengan rumah kita, begitu ya. Kemudian para jamaah, kalau kita bersafar, tentu kita akan menitipkan rumah setidak-tidaknya kepada orang-orang yang paling dekat rumahnya dengan kita. Kalau ada kejadian-kejadian emergensi, ada peristiwa-peristiwa yang sangat darurat berkaitan dengan diri kita, mesti ya orang yang pertama kali membantu menolong kita adalah tetangga kita. Bahkan para jamaah, kedudukan mereka bisa lebih sangat dekat dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang jauh. Kita mungkin punya adik, punya kakak, atau punya saudara karib kerabat yang berjauhan rumahnya. Maka ternyata orang yang paling dekat, orang yang paling sering berinteraksi, berkomunikasi dengan kita, orang yang sering kita titipi, kita amanahi, orang yang paling pertama memberikan bantuan kepada kita saat ada kondisi-kondisi darurat di keluarga kita, ternyata adalah tetangga kita, bukan keluarga kita yang rumahnya jauh. Sehingga orang-orang di sekitar kita, para jemaah yang dirahmati Allah, mereka layak untuk mendapatkan doa-doa terbaik dari kita. Nah, ini yang kadang terluput dari diri kita, ya, mendoakan orang-orang di sekitar kita. Baik, para jamaah, secara khusus orang-orang yang dekat satu kota dengan kita, bertetangga dengan kita, mereka orang-orang yang layak untuk didoakan. Ya, terlebih para jamaah yang dirahmati Allah, terkadang kita punya tetangga yang mungkin ya belum seperti kita, yang terus berusaha
untuk menjadi orang yang baik, menjadi orang yang saleh. Mungkin kita punya tetangga yang belum sholat, mungkin kita punya tetangga yang sudah sholat tapi belum mau ke masjid, padahal masjid tidak jauh, begitu ya. Atau bahkan ada orang punya tetangga yang lebih parah dari itu. Maka ya, sebagian orang kerjaannya hanya mencibir, komentar, tetangga saya begini, begini, begini. Bahkan sering dijadikan obrolan bersama dengan teman-temannya. Dia lupa bahwa ada satu hal yang lebih penting dari itu semua, adalah mendoakan tetangga kita, mendoakan orang-orang terdekat kita. Kita tinggal di Balikpapan, mendoakan para pemimpin kita di Balikpapan ini, mendoakan warga Balikpapan, semoga mereka ini orang-orang yang taat kepada Allah, mematuhi aturan Allah Subhanahu wa taala, beriman dan bertakwa kepada Allah. Slogan kota kita ini apa, Pak? Nah, beriman kan? Nah, beriman dengan versinya kaum muslimin, karena di sini mayoritasnya muslim. Harus betul-betul beriman, bukan sekedar slogan. Balikpapan Madinatul Iman, kan begitu. Jadi penduduknya harus pada beriman. Nah, salah satu wasilah untuk mendapatkan keimanan adalah saling mendoakan. Saling mendoakan. Doa itu senjatanya orang beriman. Ya, silahul mu'min. Dia senjatanya orang beriman. Para jamaah yang dirahmati Allah, ada teman saya, Masya Allah, dia punya adik ipar, tidak mau sholat, sudah dinasehatin, sudah diajak, pokoknya ikhtiar sudah dilakukan secara maksimal. Barakallahu fikum. Singkat cerita, beliau ini cerita kepada saya, Ustaz, alhamdulillah, tahadduts bin nikmah, bukan untuk ujub dan takabur. Jadi ceritanya, beliau doakan ini saudara iparnya ini di dalam sholatnya, didoakan ketika sujud. Bahkan di antara doa-doa itu, saking seriusnya, saya sambil menangis kepada Allah, ingin punya adik ipar itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mau sholat. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, singkat cerita, walhamdulillah, iparnya itu sekarang sudah menjadi ahli sholat. Bahkan tidak hanya ahli sholat, ahli masjid. Orang yang berusaha sholatnya untuk selalu berjamaah di masjid. Ini luar biasa. Padahal dinasehati tidak mempan, diajak tidak mau, berbagai macam cara dilakukan, ikhtiar sudah dimaksimalkan. Namun ternyata para jamaah yang dirahmati Allah, doa yang kuat dari seorang hamba kepada Allah ini ternyata menjadi senjata yang sangat diandalkan. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, doakan. Ya, doakan orang-orang di sekitar kita, semakin dekat dengan kita, semakin layak untuk mendapatkan doa-doa terbaik ya dari kita. Nah, terkadang ya sebagian orang kita itu senangnya komentar. Kalau lihat ya orang tidak ke masjid, kita mau lewat, mau menuju ke masjid, orang tuh kok nggak ke masjid. Bisanya begitu saja. Seharusnya dia doakan, ya Allah, si fulan kenapa sudah mau qomat begini masih nongkrong ya di pos kamling, ya masih hahaha, cekakak cekiki, gitaran, ya nyanyi-nyanyian. Hayo aja dicibir, sepanjang perjalanan ke masjid itu menggibahi dia. Ini tidak bermanfaat para jamaah. Yang bermanfaat adalah didoakan. Allah yahdi. Ya, semoga Allah memberikan hidayah taufik kepadanya. Ya Allah, sadarkan mereka supaya mereka jadi ahli salat, ahli masjid. Begitu. Orang itu kalau mendoakan saudaranya bidzahril ghaib, tanpa sepengetahuannya, maka malaikat muwakkal akan mendoakan dirinya. Wa anta bimithlin wa anta bimithlin wa laka bimithlin. Engkau juga akan mendapatkan seperti apa yang engkau doakan untuk saudara. Barakallahu fikum. Para jamaah yang dirahmati Allah, latih diri kita ya untuk banyak mendoakan orang-orang di sekitar kita. Ya, kalau lihat misalkan kita jalan ya sedang hujan, ngelihat ada orang jualan pagi-pagi kehujanan, tidak ada pembeli, kasihan.
Ya, maka doakan, ya Allah semoga diberkahi rezekinya. Walaupun dia tidak dapat banyak duit, semoga yang sedikit itu berkah bagi dirinya, berkah bagi keluarganya. Doakan kebaikan. Ya. Jangan dikit-dikit komentar, jalan rusak komentar. Kenapa tidak mendoakan para pemimpin? Begitu ya. Ya Allah semoga pemimpin kami pemimpin yang beriman dan bertakwa kepadamu, sehingga peduli dengan jalan rusak seperti ini. Daripada kita komentar, oh ini pemerintah ini dikemanain duit pajak kita, motor ini kita pajakin, mobil kita pajakin. Komentarnya tidak baik para jamaah dan tidak memberikan solusi. Maka doakan. Kenapa tidak mendoakan yang baik-baik untuk para pemimpin kita? Nah itu para jamaah. Dan orang itu semakin banyak mengucapkan kalimat positif, berpikiran positif, maka energi yang positif akan selalu menyertai dirinya. Sebaliknya, kalau orang itu kata-katanya selalu buruk, pikirannya selalu suudzon, ya, kemudian tingkah lakunya juga selalu buruk, maka energi keburukan yang akan menghampiri dirinya. Barakallahu fikum. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, ini keteladanan dari Nabiullah Ibrahim alaihi salam yang sangat luar biasa. Makanya ada pada diri Ibrahim uswat hasanah, suri teladan yang baik. Nah, diantaranya ini wada'a li ahliha. Ya, beliau selain menjadikan Makkah sebagai kota suci, beliau juga mendoakan ya para penduduknya. Ya, apalagi kalau di sini ada bapak-bapak pejabat begitu ya, pejabat kota atau bahkan pejabat negara. Doakan masyarakat kita ini. Taib para jamaah. Berikutnya, yang kedua, di antara keutamaan kota Madinah, Madinah adalah kota yang diberkahi. Berkah itu para jamaah ziyadat al-khair wa thubutuhu. Kebaikan yang berlimpah dan selalu bertambah, dan tetapnya kebaikan tersebut melekat padanya. Ini keberkahan. Berarti kalau Madinah disebut dengan kota yang diberkahi, berarti Madinah ini adalah kota yang selalu berlimpah dengan segala kebaikan. Kebaikan dunia, dan tentu lebih utamanya adalah kebaikan-kebaikan agama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari jalan sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di antara doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kota Madinah. Lihat, Nabi mendoakan kota Madinah. Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendoakan kota Mekah dan penduduknya. Nabi mendoakan kota Madinah dan juga penduduknya. Masya Allah. Dua-duanya memberikan keteladanan kepada kita. Bagaimana kita peduli kepada lingkungan sekitar kita, tempat tinggal kita. Di antara doa Nabi untuk kota Madinah, Allahumma ja'al bil madinati dha'fai ma ja'alta bi Makkata minal barakah. Ya Allah, jadikanlah keberkahan Madinah 2 kali lipat daripada keberkahan kota Mekah. Insyaallah. Ya Allah, jadikan keberkahan Madinah 2 kali lipat daripada keberkahan Mekah. Ini bicara kotanya ya. Kita bukan bicara Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Ketetapan Allah di dalam syariat, Masjidil Haram lebih istimewa ketimbang Masjid Nabawi. Dan yang kita bicarakan adalah kotaknya secara umum. Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menjadikan keberkahan kota Madinah 2 kali lipat dibandingkan dengan keberkahan kota Mekah. Dan Masya Allah, para jemaah yang dirahmati Allah, hampir setiap jemaah haji, hampir setiap jemaah umroh, kalau ditanya nyaman mana Mekah dengan Madinah, jawabannya yang mana Pak? Madinah. Itu rata-rata. Ya, kalau ada orang pertama kali berangkat ke tanah suci, 2 tanah suci ini, kalau ditanya testimoninya, nyaman di mana sih? Di kota Mekah atau di kota Madinah? Rata-rata jawabannya, kayaknya enak di Madinah. Begitu para jamaah. Kenapa? Karena kotaknya yang begitu tertib, rapi,
begitu ya, tersusun dengan rapi, kemudian penduduknya begitu ya, dibandingkan dengan kota Mekah. Barakallahu fikum para jamaah yang dirahmati Allah. Dan ini diantara keberkahan dari doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang meminta kepada Allah supaya menjadikan keberkahan kota Madinah 2 kali lipat daripada keberkahan kota Mekah. Di dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, para sahabat jika telah memanen pertama buah kurma. Di pembahasan lalu sudah kita jelaskan salah satu keistimewaan kota Madinah berlimpahnya pohon kurma. Nah, para sahabat jika mereka telah selesai memanen buah kurma yang pertama kali di musim panen, mereka akan membawanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa para sahabat. Kira-kira pengen apa itu Pak? Pertama panen langsung dibawa ke Nabi. Pengen apa mereka ini? Pengen keberkahan. Ya. Nah Bapak juga gitu. Kalau habis panen pisang, sebelum dibawa ke rumah, bawa dulu ke mana? Hah? Dibawa dulu ke pesantren, bagikan ke santri supaya berkah. Begitu ya. Orang-orang yang kondisi lingkungannya baik, begitu ya, jauh dari hiruk pikuk dunia, ya, kondusif lingkungannya untuk taat kepada Allah. Kegiatan hari-hari mereka juga belajar Al-Quranul Karim, belajar hadis. Ya, sebelum dibawa ke rumah, bawa dulu kepada orang-orang yang kalau mereka itu berdoa, mudah-mudahan doanya diijabah. Begitu ya. Santri-santri penghafal Quran, Masya Allah para jamaah, apalagi yang masih kecil-kecil, masih sangat suci, belum punya dosa kayak kita. Maka kalau kita memberikan sesuatu kepada mereka, kemudian mengalir, ya, begitu derasnya doa-doa kebaikan untuk kita. Semoga ada di antara doa-doa itu yang diijabah oleh Allah. Kita menginginkan keberkahan dari apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Hasil panen itu bagaimana supaya berkah? Caranya begitu. Ini yang dilakukan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika baru panen kurma, mereka langsung membawa kurma itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, Nabi pun mengambil beberapa butir kurma. Bahasa kita, ya Rasul, coba cicipi nih hasil panen kebun kurma saya. Nabi mengambil beberapa butir. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, Nabi memakannya seraya Nabi mendoakannya. Apa doanya Nabi? Allahumma barik lana fi samarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina. Ya Allah, berilah keberkahan kepada buah-buahan kami. Masya Allah. Ini doa Nabi mustajab nggak para jamaah? Mustajab. Bapak kalau musim panas ke Madinah, Masya Allah, pemandangannya indah sekali. Ya, kurma-kurma sedang berbuah lebat, siap panen. Itu di musim panas. Diberkahi oleh Nabi diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berlimpah di sana. Kebun kurma itu banyak sekali di Madinah para jamaah, yang bisa dikunjungi oleh siapapun yang berkunjung ke sana. Bukan 1-2 tempat saja, banyak sekali tempatnya. Baik. Jadi Nabi mendoakan Allahumma barik lana fi samarina, ya Allah berkahi buah-buahan kami, wa barik lana fi madinatina, dan berkahilah kota Madinah kami ini. Ini doanya Nabi dan mustajab. Madinah adalah kota yang diberkahi Allah. Wa barik lana fi sa'ina, berkahi soknya kami,
sok itu 4 mud, 1 sok 4 mud. Jadi ini masalah takaran. Kalau gandum kita ambil dengan 2 ciduk tangan gini, kemudian kita ciduk lagi sampai 4 kali, itu namanya 1 sok. Dan itu ukuran zakat fitri. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan, berkahi soknya kami dan berkahi mudnya kami. Mud itu 1 cidukan begini saja. Ini 1 mud atau 1/4 sok. 1 sok itu 4 mud, berarti 1 mud 1/4 sok. Ini kaitannya dengan masalah takaran. Jadi beliau meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk buah-buahan di kota Madinah, untuk kota Madinahnya, kemudian untuk sok dan juga mudnya. Jadi siapapun yang melakukan takar menakar, timbang menimbang, transaksi jual beli yang bermanfaat, maka semuanya didoakan keberkahan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita yang berkunjung ke sana pun pasti akan merasakan itu. Ya, bagaimana berkahnya kota Madinah. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, di antara keutamaan kota Madinah, diharamkan binatang buruannya, diharamkan menebang pohon liar, kemudian memotong durinya dan juga mencabut rerumputannya, sebagaimana hal ini juga berlaku di kota Mekah. Baik para jamaah, hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi di dalam riwayat Imam Muslim, Inna Ibrahim harrama Makkata, sesungguhnya Ibrahim telah menjadikan Mekah sebagai kota suci. Wa inni haramtul Madinata, dan sesungguhnya aku menjadikan Madinah sebagai kota suci. Ma bainala bataiha, ya, dengan di antara 2 bebatuan hitamnya, la yaqta'u idatuha, tidak boleh ditebang pohonnya yang berduri, wala yusadu sayduha, dan tidak boleh diburu binatang buruannya. Hal ini juga berlaku ya untuk kota Mekah. Sama-sama kota yang suci, maka diharamkan binatang buruannya, ya diharamkan menebang pohonnya, mencabut rerumputannya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian di antara keutamaan kota Madinah yang lainnya, Madinah adalah kota yang menghilangkan keburukan dan kerusakan. Baik. Kota Madinah itu seperti saringan yang akan menyaring siapa yang baik dan siapa yang buruk. Orang-orang baiknya akan betah tinggal di dalamnya, orang-orang yang buruknya akan tersingkir dan terusir darinya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kota Madinah ini akan mengusir manusia-manusia yang jahat, akan mengusir para pendosa dari dalamnya. Maka siapapun orang-orang yang aslinya memang orang jahat, dia pasti akan keluar dari kota Madinah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi, al-Madinatu kalkir tukhrijul khabitha la taqumus sa'a hatta tanfil madinatu shiraraha kama tanfil kiru khabathal hadid. Madinah itu seperti tukang pandai besi yang mengikis karat. Diibaratkan oleh Nabi seperti kalkir, ya, seorang pandai besi yang kerjaannya membersihkan atau mengikis karat. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, kiamat tidak akan terjadi sehingga Madinah mengusir orang-orang jahat darinya seperti pandai besi yang mengikis karat. Kiamat tidak akan terjadi sampai kemudian Madinah akan mengusir orang-orang jahat dari dalamnya. Barakallahu fikum para jamaah. Namun para ulama menjelaskan bahwa orang yang keluar dari kota Madinah bukan karena benci kepada Madinah. Orang soleh keluar dari kota Madinah maka tidak masuk dalam ancaman hadis ini. Ya, karena ada kalanya misalkan orang penduduk sana sudah mukim di sana, kemudian dia pindah domisili. Nah, kepindahannya itu ya tentu bukan karena kebencian dia kepada kota Madinah, atau bukan karena
dia itu orang jahat. Nah, orang yang seperti itu tidak masuk di dalam ancaman hadis ini. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, di sana juga ada riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Dikisahkan ada seorang Arab Badui datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbaiat atas Islam. Tiba-tiba para jamaah keesokan harinya dia datang dalam keadaan terkena wabah penyakit. Lalu kemudian si Badui ini berkata kepada Nabi, aku membatalkan baiat atas dirimu. Gak jadi baiatnya, gara-gara apa? Kena wabah penyakit. Kemudian Nabi SAW menolaknya sampai diulangnya 3 kali. Lantas Nabi SAW bersabda, Al-Madinatu kalkir, Madinah itu seperti tukang pandai besi, tanfi khabathaha, dia akan mengikis karatnya, wa tansa'u thayyibaha, dan dia akan mengkilatkan yang baiknya. Jadi memang orang-orang yang karakter aslinya buruk, orang-orang jahat, para pendosa yang aslinya mereka benci kepada Islam dan kaum muslimin, seperti orang-orang munafik, mereka tidak akan pernah betah tinggal di kota Madinah. Ya, akan tersingkirkan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, tentu ini ancaman ya bagi orang-orang jahat yang berada di kota Madinah. Dan dulu kan ada orang-orang munafik. Ya, dulu di Madinah juga ada orang-orang Yahudi. Sekarang bersih, begitu ya. Mereka semua tidak bisa tinggal di kota suci ini. Terakhir, para jamaah yang dirahmati Allah, dari pembahasan ini masih banyak ya fadilah-fadilah dari kota Madinah. Nah, yang kelima, kota Madinah itu dijaga dari wabah ta'un dan juga akan dijaga dari dimasuki oleh Dajjal. Sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Kata Nabi, ala anqabil Madinah malaikatun la yadkhuluha ta'un walad dajjal. Di setiap sudut pintu masuk kota Madinah ada para malaikat yang menjaga, maka ta'un dan juga dajjal tidak akan bisa masuk kota Madinah. Baik. Kalau Balikpapan dimasuki enggak, Pak? Dimasuki dajjal enggak? Dajajilah kecil sudah banyak, begitu ya. Kan Dajjal itu nanti ada Dajjal yang asli akhir zaman, ada Dajjal kecil yang karakternya sama dengan Dajjal nanti. Ya, Dajjal itu kan kadzab, tukang bohong. Nah, sekarang di sekitar kita banyak ya tukang bohong. Banyak. Nah, itu Dajajilah namanya. Baik, para jamaah. Dan itulah hikmahnya kata para ulama, kenapa di tasyahud kita ya kita dianjurkan oleh Nabi menambah doa tasyahud akhir. Ya, jadi ya di antara waktu yang tepat untuk berdoa di dalam rangkaian sholat adalah pas tasyahud akhir. Makanya ada baiknya seorang imam memperpanjang tasyahud akhirnya, karena itu sunnah yang dilakukan oleh Nabi. Ya, di samping itu juga memberikan kesempatan kepada para makmum untuk memperbanyak doanya, memperpanjang doanya. Jadi setelah selesai bacaan tasyahud, ya innaka hamidum majid, maka ada tambahan untuk tasyahud akhir. Nabi biasa berdoa dengan berlindung dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Gitu kan? Nabi juga kadang menambah doa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kadang juga Nabi menambah rabbighfirli dzanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa sirrahu wa alaniyatahu. Atau kata para ulama, silahkan dia berdoa dengan doa-doa sesuai dengan hajat kebutuhannya. Yang penting doa-doa itu dari Quran atau dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satunya itu yang sering dibaca oleh Nabi, berlindung dari 4 perkara. Di antaranya adalah berlindung dari Al-Masihid Dajjal.
Para jamaah, kira-kira kita ketemu Dajjal nanti enggak? Dajjal yang akan turun akhir zaman. Kira-kira Pak, dikira-kira saja. Kira-kira usia kita sampai enggak ketemu dengan Dajjal yang di jidatnya ada tulisan kafir, kelihatan oleh orang-orang beriman, matanya picak. Para jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Kira-kira ini kita di sini, ya, jamaah Masjid Nurul Haq, kira-kira ketemu nggak dengan Dajjal nanti akhir zaman itu? Hah? Pengen ketemu Pak? Rasa-rasanya enggak ya? Enggak. Apalagi kita yang sudah kaum sepuh begitu. Ustaz, rasa-rasanya nggak akan sampai. Anak-anak kecil aja, anak-anak kecil kita belum tentu Pak, begitu ya. Belum tentu bisa ketemu dengan Dajjal yang beneran, Dajjal besar itu. Baik, para jamaah dirahmati Allah. Artinya apa? Nah, disitulah hikmahnya. Kenapa kok Nabi mengajari kita doa ini? Nabi, para sahabat membacanya, padahal mereka sudah lama meninggal dunia, nggak ketemu Dajjal akhir zaman itu. Nah, kata para ulama, salah satu hikmahnya supaya doa ini melindungi mereka dari anak-anak buahnya Dajjal, Dajajilah yang berkeliaran di sekitar kita, yang punya karakter yang sama dengan Dajjal yang asli nanti yang akan turun di akhir zaman. Salah satu karakter yang paling melekat pada Dajjal itu adalah kadzab, tukang bohong. Ya. Ada tukang bohong Pak di sekitar kita? Banyak, ya. Orang jualan pagi hari, gitu ya, sudah ngebohong. Gitu ya. Pembeli kadang juga bohong. Ada orang kerja proyek, apalagi, begitu ya. Kadang berbohong. Gitu ya. Saya punya teman cerita, ya, ada satu kelompok pekerja korupsi semen, begitu ya. Habis itu pesta raya, mereka makan-makan. Nah, teman kita ini orangnya beranian. Dengerin kalian yang sedang makan, itu yang kalian makan semen, gitu. Nanti akan jadi semen di perut kalian. Begitu para jamaah, luar biasa. Nah, ini kalau orang punya keberanian begitu, itu luar biasa. Ya, alhamdulillah, ya tidak dikeroyok itu. Gitu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini dajajilah kecil banyak di sekitar kita. Nah, kita berlindung dari kejahatan mereka, kita berlindung kepada Allah dari pengaruh buruk mereka. Makanya doa ini terus dibaca. Walaupun Dajjal asli nggak mungkin kita ketemu dengannya, kita keburu mati para jamaah. Begitu kan? Baca terus, karena dajajilah kecil banyak di sekitar kita. Nah, kita berlindung dari kejahatan mereka, kita berlindung dari pengaruh buruk mereka. Karena lingkungan itu, kata para pakar, itu akan mempengaruhi diri kita sampai 80%. Orang kalau lingkungannya buruk para jamaah, berat bagi dia untuk bisa mewarnai mereka. Jangan mewarnai para jamaah, dia bertahan saja dengan kesolehannya, dengan keimanannya. Ini tentu perjuangan yang berat, apalagi mewarnai mereka. Makanya kan ada ungkapan iltamisu aljar qabla dar. Cari dulu tetangga sebelum cari rumah. Maksudnya apa? Kalau mau bangun rumah, kalau mau beli rumah, coba tetangga di sekitarnya siapa? Begitu ya. Cari tetangga dulu. Orang-orang di sekitarnya siapa? Kenapa? Kita sadar dengan kelemahan iman kita. Kita sadar dengan hawa nafsu yang sering kita perturutkan. Kalau kemudian lingkungannya rusak, ya bisa jadi kita terbawa arusnya mereka. Boro-boro mewarnai, malah kita yang diwarnai jelek oleh mereka. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sinergi di dalam kebaikan, saling mendoakan sesama kita, ini sangat kita butuhkan. Terutama mendoakan saudara kita bi dhahril ghaib. Para jamaah, orang-orang soleh di zaman dahulu, ya, di antara ciri khas kesolehan mereka itu, mereka tidak pelit mendoakan sesama mereka. Masya Allah. Murid mendoakan gurunya, guru mendoakan muridnya, rakyat jelata mendoakan para pemimpinnya,
para pemimpin mendoakan rakyat. Begitu. Ini kalau orang bersinergi dalam kebaikan, bersinergi dalam doa-doa terbaik. Masya Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insya Allah akan menjadi cita-cita kita bersama yang mudah untuk kita raih. Kenal Imam Ahmad, Pak? Imam Ahmad bin Hambal, ya, ulama madhab. Ya, beliau dikenal dengan pencetus madhab Hambali. Beliau salah satu di antara sekian banyak gurunya siapa? Imam Asy-Syafi'i. Beliau punya guru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini guru yang paling memberikan pengaruh besar kepada Imam Ahmad. Walaupun madhabnya akhirnya berbeda secara fikih. Baik, para jamaah, dikisahkan ya, Imam Ahmad ini, para jamaah, ma shallaitu salatan mundu arba'ina sanatan. Kata Imam Ahmad, tidak pernah aku mengerjakan satu sholat pun semenjak 40 tahun lamanya. Illa wa ana ad'u fiha lisyafi'i. Melainkan aku selalu mendoakan Imam Asy-Syafi'i di dalam sholat-sholat. Berapa tahun, Pak? 40 tahun. Setiap kali sholat mendoakan Imam Asy-Syafi'i. Setiap kali sholat. Sholat itu setidak-tidaknya yang wajib 5 kali sehari. Tidak ada satu sholat pun, kata beliau, melainkan pasti di dalam sholat itu aku mendoakan Imam Syafi'i semenjak 40 tahun lalu. Bapak mendoakan istri saja, ya syukur-syukur ingat 5 kali sehari dalam sholat. Doain istri. Ya. Orang terdekat kita. Ini Imam Ahmad mendoakan gurunya, Imam Asy-Syafi'i. Sampai anaknya terheran-heran. Kok bisa-bisanya siapa ini Imam Syafi'i? Sampai didoakan sedemikian rupa oleh Imam Ahmad. Ini yang terkadang terluput dari diri kita. Para jamaah dirahmati Allah, saling mendoakan. Saling mendoakan dengan kebaikan. Kalau ada orang punya penyimpangan, jangan mudah ponis-memponis, memburuk-burukan. Kenapa tidak saling mendoakan saja? Semoga si fulan dapat hidayah dari Allah. Ya, semoga si fulanah dapat hidayah dari Allah. Ya, kemudian ajak kepada yang baik. Ini akan lebih bermanfaat. Ya. Karena manusia itu dhaif, para jamaah. Kalau bukan karena taufik dan inayah dari Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita bukan siapa-siapa. Maka saling mendoakan. Barakallahu fikum. Ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah masih ada beberapa poin berkaitan dengan keutamaan kota Madinah. Kita lanjutkan di kesempatan berikutnya, insya Allah ta'ala. Saksikan di episode berikutnya di channel yang sama, insya Allah. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan, Pak? Silahkan kalau ada pertanyaan. Ya, para jamaah, orang yang mencabut tanpa ada hajat dan kebutuhan, begitu ya. Di zaman itu, di zaman Rasulullah, ya tentu binatang-binatang buruan itu mungkin ada berkeliaran di sekitar mereka. Kalau sekarang kan sudah tidak ada, Pak. Paling juga ada merpati-merpati kayak gitu kan. Barakallahu fikum. Nah, merpati juga nggak boleh diburu. Ya. Ini sekarang kondisinya sudah jadi kota. Ya, sudah tidak berkeliaran binatang-binatang yang biasa ada di hutan. Di masa Nabi mungkin ada, begitu ya, semacam kijang, mungkin kelinci atau yang sejenis dengan itu. Binatang-binatang yang memang biasa diburu. Nah, kata para ulama, termasuk ini di kota Mekah ya. Kalau kemudian ada binatang-binatang yang membahayakan diri kita, membahayakan keselamatan kita, tidak mengapa dibunuh. Seperti binatang-binatang buas yang akan mencelakakan kita. Bapak di Madinah, misalkan di jalan ketemu ular, boleh nggak dibunuh? Boleh. Boleh dibunuh. Kenapa? Karena binatang buas, ya semacam kalajengking, semacam ular,
ya, termasuk tikus, para jamaah yang dirahmati Allah. Ini binatang-binatang yang kita diperintahkan untuk membunuhnya, termasuk tokek, cicak, atau yang sejenis dengan itu. Maka yang seperti itu tidak masalah. Kata para ulama, binatang-binatang yang membahayakan kita, ya, yang akan mengancam keselamatan kita, tidak ada masalah. Termasuk ya orang punya kebutuhan, ya, untuk dia misalkan membangun tempat tinggal, kemudian di situ ada rumputnya, kan tidak mungkin, ya, tidak mungkin dia kemudian menghindar. Nah, kalau menghindar gimana? Orang nggak bisa tinggal di sini. Dan kita juga memahami, ya, hotel-hotel yang ada di sekitar Masjid Nabawi, ya, kemungkinan besarnya pasti di situ ada rumput sebelumnya, kan begitu. Kemudian karena untuk kemaslahatan kaum muslimin, begitu ya, untuk tempat tinggal, untuk kemudian menginap para jamaah yang akan melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi, maka itu kebutuhan, ya, sehingga mereka membangunnya. Yang seperti itu insya Allah tidak masalah. Tapi sengaja orang nebang-nebang pohon, begitu ya, tanpa ada hajat, tanpa ada kebutuhan, kemaslahatan, ya, untuk keluarga ataupun untuk masyarakat, ini tentu tidak dibenarkan, tidak boleh. Dan masya Allah pembangunan kan terus menerus, Pak, ya. Di Masjid Nabawi itu di sebelah kiri terus dibangun, yang deretan dengan kuburan Baqi. Gitu. Itu masih terus pembangunan, entah mau dibikin apa, belum selesai. Kalau di Masjidil Haram luar biasa pembangunan, begitu pesat sekali, terus dilebarkan, fasilitas ditambah. Barakallahu fiikum. Demikian. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ekonomi sana itu setelah 5 tahun kemudian rangka jenazah itu dibongkar. Kemudian kira-kira rangka jenazah itu ditaruh di mana, Ustaz? Kita belum tahu. Ada bayangan nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Iya, kalau di Madinah ada kuburan Baqi, ya. Kuburan Baqi ini sudah ada sejak zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Malik menyebutkan ada sekitar 10.000 para sahabat dikubur di kuburan Baqi. Dan sampai saat ini kuburan Baqi itu masih digunakan. Dan itulah area pemakaman untuk warga kota Madinah. Dikuburnya di situ. Baik para jamaah. Nah, kalau kita lihat sekarang, kuburan Baqi itu sudah sangat-sangat luas sekali, ya. Walaupun kita memahami kemungkinan besarnya memang sudah sudah mungkin beberapa kali isi ulang, karena ada sudah dari semenjak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi itu dari tahun Hijriah berarti kan sudah 1444 Hijriah, tahun yang lalu. Berarti artinya sudah 1400 sekian tahun yang lalu kuburan itu masih dipakai. Barakallahu fiikum. Nah, kalau misalkan dibongkar, apakah tidak mengapa? Pada dasarnya tidak mengapa. Yang penting kemudian dipindahkannya kemana, Allahu a'lam, begitu ya. Yang jelas, ya, jasad seorang mukmin setelah kematiannya, sisa-sisa jasadnya itu tetap juga harus dimuliakan. Artinya kalaupun misalkan ada bongkar kuburan, atau istilah orang kita isi ulang kuburan, maka ya tulang belulang dari jasad-jasad kaum muslimin yang dikubur di situ pasti dikumpulkan dan pasti akan dikubur lagi di kawasan tertentu yang mungkin kita tidak mengerti, begitu ya. Itu urusan tata kelola di sana. Dan tentu kita paham, mereka orang-orang yang paham agama. Ada tim-tim yang khusus menangani permasalahan itu, begitu ya. Di Mekah juga sama.
Di Mekah itu ada kuburan apa namanya Pak? Yang terkenal Ma'la ya, betul. Nah, itu kan modelnya juga kayak kotak-kotak begitu saja, nanti disimpan jasad di situ. Setelah jadi tulang belulang nanti dikeluarkan. Itu kayak bisa tutup buka begitu, nanti ditutup sama pasir. Ya, terkadang ya pasirnya agak jatuh ke bawah gitu ya, kemudian ada celah sedikit, aromanya kadang kecium begitu. Nah, itu kemudian nanti dipindahkan, tulang belulang itu dipindahkan, ya pasti ya mereka orang-orang paham tentang agama. Mereka tidak akan begitu saja membiarkan atau mencecerkan ya tulang belulang dari orang-orang yang sudah lama dikubur di situ. Pasti dipindahkan. Cuman dipindahkannya kemana? Allahu a'lam. Kita belum pernah melihatnya. Tapi model isi ulang itu seperti di Mekah, itu Masya Allah ya, dikenal sekali seperti itu. Di sebagian daerah di Indonesia juga ada ya sistem isi ulang seperti itu. Kuburan-kuburan tahun 30, tahun 40 yang meninggalnya di tahun-tahun itu, kadang ketika tidak ada lagi area, akhirnya diisi ulang, nanti disisihkan sedikit ya, dikumpulkan tulang belulangnya, kemudian disimpan di satu tempat tertentu di lubang itu, kemudian lubang itu dipakai lagi untuk menguburkan jenazah. Tentu para jamaah ini terkait dengan orang-orang yang punya wewenang ya terkait masalah tersebut. Ya, makanya kalau di sini ada pejabat pemerintah ya, kemudian di bidang itu atau bisa mengusulkan yang baik kepada dinas terkait, ya mohon ditertibkanlah makam-makam yang ada di sekitar kita ya, kan insya Allah ya, kalau pemerintah kan mudah saja begitu ya, dengan kapasitas yang ada pada diri mereka bisa membebaskan lahan atau mungkin mewakafkan lahan. Masyarakat kita itu kalau misalkan penduduk Balikpapan mohon berwakaf ya, ini anjuran berwakaf, misalkan satu jiwa 10.000 saja, 10.000 ya, dikumpulkan tiap daerah masing-masing. Berapa warga Balikpapan Pak? Warga Balikpapan berapa? 800.000 jiwa mungkin ya, atau tidak sampai 600-700.000 jiwa. Kalau misalkan satu orang saja 10.000 wakaf untuk misalkan area pemakaman yang sangat luas, kemudian di manajemen sedemikian rupa, Masya Allah para jamaah, jadi akan tertib. Kalau kita lihat kuburan-kuburan yang ada saat ini ya cukup miris kondisinya gitu kan. Ada bahkan di satu area pekuburan, saya pernah masuk ke situ, itu aneh-aneh ngarahnya, ada yang sebelah sini, ada yang sebelah sini. Nah, ini kan tidak tertib jadinya begitu. Maka kalau ada orang-orang yang kemudian berusaha berupaya ya. Saya mendengar ada satu yayasan tertentu di Balikpapan yang sedang mengupayakan ada pekuburan muslim yang ditata, dikelola dengan sebaik-baiknya. Ini bagus sekali. Di kampung saya alhamdulillah ya sudah mulai begitu ya, dibebaskan, tentu dengan proses yang sangat alot. Ada 2 hektar sudah dibebaskan. Guru-guru ngaji saya di sana, teman-teman itu sudah mulai menertibkan pemakaman. Jadi ditata rapi, siapa yang akan dikubur di situ harus mengikuti manajemen pemakaman di situ. Tidak boleh ada pohon ya, tidak boleh ada kijing, tidak boleh ada yang di marmer, di semen, tidak boleh ya, cukup satu nisan saja, kemudian dibuatkan ya tumpukan tanahnya. Para jamaah yang dirahmati Allah, rapi sekali ya, untuk orang yang berjalan berziarah mengiringi jenazah itu didesain sedemikian rupa sehingga tidak sampai nginjek-injek kuburan orang. Nah ini Masya Allah para jamaah, alhamdulillah di sebagian wilayah sudah mulai diupayakan ke arah situ. Mudah-mudahan di Balikpapan ya ada orang-orang yang punya kepedulian terhadap itu, sehingga para jamaah betul-betul dikelola dengan baik ya, karena ya itulah sesungguhnya tempat kembali kita. Saya dan juga bapak-bapak di sini kan nanti juga akan menjadi penghuni kubur kan begitu. Maka kalau kuburan ditata, dikelola dengan baik, insya Allah ya itu menjadi jariah bagi kita semua. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Barakallahu fikum. Demikian Pak ya. Jadi itu pasti akan diamankan. Dikuburnya di mana? Allahu a'lam bishawab.
ya. Yang jelas nanti ada pembahasannya di pertemuan berikutnya, bagaimana keutamaan orang yang meninggal di kota Madinah. Jemaah haji kita sudah beberapa meninggal di kota Madinah. Semoga mereka mendapatkan fadilahnya, ya. Nanti Rasulullah akan bersaksi atas mereka dan dengan izin Allah memberikan syafaat kepada mereka semua. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.